Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sniffing aplikasi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah keamanan jaringan. Sebelum masuk ke inti materi penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Nur Al-Shifa, Cheryl Tutupoli, dan saya sendiri Sania Rahmi Utari, Nur Atika Aulia, dan tambahan anggota terakhir yaitu Lilis Irianti. Aktivitas sniffing jaringan. Sniffing adalah salah satu bentuk cybercrime yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan mengambil data pengguna secara ilegal. Tindak kejahatan ini dapat terjadi ketika kamu sedang terhubung dengan jaringan yang bersifat publik, kemudian melakukan proses transfer data baik dari klien server ke pengguna maupun sebaliknya. Pada proses transfer data tersebut, terjadi aliran data yang bolak-balik dari klien dan pengguna. Disitulah sniffing bekerja. Mereka akan menangkap paket-paket data yang dikirimkan menggunakan bantuan tools. Setelah itu, sniffing akan menangkap dan tersangkut pada komputer korban. Kemudian, program berbahaya akan disisipkan guna memperoleh seluruh data korban. Yang berikutnya ada aplikasi atau tool sniffing jaringan. Yang pertama ada Nmap Scanning Port dan deteksi kerentanan. Nmap yang menjadi singkatan dari Network Mapper bersifat open source, di mana digunakan untuk pemindaian port dan mendeteksi kerentanan pada sistem, serta hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan. Yang kedua adalah Wireshark Analysis, lalu lintas jaringan Wireshark merupakan penganalisa jaringan yang lengkap. Melalui Wireshark dapat merekam semua paket yang lewat serta menyeleksi dan menampilkan data sedetail mungkin. Yang ketiga adalah Lineage Scanner Keamanan Sistem. Lineage adalah sebuah scanner keamanan sistem yang berguna untuk mengaudit keamanan pada sistem berbasis Unix, macOS, dan Linux. Fitur Lineage mencakup pemindaian keamanan, audit kebijakan, pengidentifikasian kerentanan, dan laporan dan logging. Yang keempat, OpenFast, deteksi kerentanan dan vulnerabilitas. OpenFast atau Open Vulnerability Assessment System menjadi sebuah alat dalam pemindai keamanan yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerentanan pada sistem dan jaringan. Selanjutnya yang kelima ada OSSEC, Sistem Deteksi Intrusi. Open Source Host-Based Intrusion Detection System adalah sistem deteksi intrusi berbasis host yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memberikan peringatan terhadap aktivitas mencurigakan pada sistem. Yang keenam adalah Aircrack NG, pengujian keamanan Wi-Fi. Aircrack NG pengujian keamanan Wi-Fi adalah seperangkat alat keamanan nirkabel yang digunakan untuk pengujian keamanan jaringan Wi-Fi. Ini mencakup sejumlah alat untuk pemecahan kata sandi, pemantauan lalu lintas, dan pengujian keamanan. Yang terakhir ada Metasploit Framework Penetration Testing, termasuk pengujian penetrasi yang pada umumnya sering digunakan dan diketahui sangat kuat. Ini memberikan kerangka kerja yang luas untuk pengujian penetrasi dan pengembangan exploit. Tujuan dilakukan sniffing. Sniffing termasuk dalam kategori cybercrime yang dilakukan oleh hacker atau penipu dengan tujuan untuk mencuri data dan informasi penting melalui jaringan internet. Data yang dicuri biasanya adalah informasi seperti username akun, password m-banking, email, informasi kartu kredit, dan data penting lainnya. Setelah kita membuka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita next, lalu start board. Setelah itu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian pada halaman proxy settings, lalu kita pilih proxy, kemudian kita edit alamat IP-nya menjadi alamat IP
laptop kita. Untuk mendapatkan alamat IP, kita menggunakan command prompt, lalu mengetikkan IP config. Di sini IP kita adalah 192.168.1.4. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya dan mengganti IP-nya menjadi IP yang tadi kita dapatkan. Lalu portnya kita biarkan 8080. Kemudian klik OK. Pada bagian ini kita akan mengaktifkan intercept untuk mengakses Google. Selanjutnya kita masukkan file yang tadi yang sudah di-download di HP dengan mengklik import atau export CA sertifikat, kemudian pilih yang sertifikat in their format. Lalu kita pilih file, lalu ketik nama filenya, kemudian save. Lalu next. Kalau ada tulisan successful berarti filenya sukses terupload. Lalu kita klik close. Nah, maka akan muncul seperti ini. Terus kita ke HTTP history. Requestnya nanti akan muncul di bagian HTTP history ini. Jadi di sini kita login WiFi, terus kita buka WiFi-nya, terus kita ganti ke manual. Habis itu kita kasih nama hostnya tadi 192.168.1.4, terus port proxy-nya 8080. Habis itu dia sudah otomatis jadi begitu. Nah, terus setelah yang dari WiFi tadi kita sudah ganti semuanya. Terus kita masuk ke alamat IP-nya 192.168.1.4. Terus habis itu kita kasih masuk portnya tadi 8080. Nah, habis itu di sini dia sudah bisa terakses ya. Habis itu kita dapat CE sertifikatnya, kita klik terus kita download. Itu tadi sudah terdownload. Jadi nanti kita tinggal buka di pengaturannya saja. Nah, terus sekarang kita mau masuk di pengaturannya untuk melihat sertifikatnya yang tadi. Kita ke pengaturan, terus kita cari namanya sertifikat CE. Terus kita klik. Nah, terus nanti dia akan muncul seperti ini. Kita klik tetap install. Dia akan masuk seperti begini kayak di folder begitu. Terus kita klik ini. Habis itu nanti dia akan muncul. Nah, di sini sertifikat CE-nya sudah berhasil diinstal. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.